Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi sesudahnya. Para pemirsa dan pendengar Sirah Nabawiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Umi Nini Gawat yang bekerja sama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan agar Umi Nini tetap semangat untuk selalu hadir dalam Sirah Nabawiyah. Pada hari ini Sirah Nabawiyah bab 129 sampai 132. Namun sebelum Umi Nini mulai, Umi Nini ingatkan bahwa masih dalam pandemi COVID-19 ini, setiap keluar rumah kita selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan tak lupa bagi semua pemirsa dan pendengar Sirah Nabawiyah, selalu Umi Nini doakan karuniakan umur yang panjang manfaat, sehat afiat jasmani rohani, rizkinya berkah, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita sebagai umat Rasulullah SAW dengan membaca, mendengarkan, melihat kisah-kisah Rasulullah selama ini dari bab 1 sampai nanti, kita akan tahu betul bagaimana perjuangan Rasulullah dalam syiar dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih paham sehingga cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW akan lebih meningkat sehingga kita akan menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya yang sudah beliau sampaikan. Dan insya Allah kelak semua para pemirsa, pendengar Sirah Nabawiyah di hari kiamat, di yaumil akhir, layak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembagian harta rampasan dan kedatangan Ja'far. Rasulullah SAW ingin agar orang-orang Yahudi pergi dari Khaybar. Namun sebagian orang Yahudi itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini agar kami bisa mengolah dan menanganinya. Kami lebih berpengalaman daripada kalian." Rasulullah SAW pun berpendapat bahwa mereka benar. Beliau dan para sahabat tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengolah tanah-tanah pertanian Khaybar yang lebih luas. Karena itu Rasulullah SAW pun setuju untuk mengizinkan Yahudi mengelola tanah itu dan membagi hasil panen dengan kaum muslimin. Tanah Khaybar berjumlah 36 kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi 100 bagian, sehingga jumlah totalnya sebanyak 3.600 bagian. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapat separuhnya. Beliau mendapat 1 bagian seperti halnya kaum muslimin yang lain. Sisanya dikhususkan untuk para wakil beliau dan urusan umum kaum muslimin. Orang-orang muslim yang ikut dalam perjalanan perjanjian Hudaibiyah mendapat masing-masing 1 bagian. Entah mereka itu ikut dalam perang Khaybar atau tidak. Alasannya, berkat jasa mereka, kaum muslimin dapat menaklukkan Khaybar. Setiap kuda yang ikut mendapat 2 bagian. Penunggangnya mendapat 3 bagian, sedang pejalan kaki mendapat 1 bagian.
Rampasan Khaybar ini begitu banyak sampai Ibnu Umar berkata, "Sebelumnya kami tidak pernah merasa kenyang sebelum kami bisa menaklukkan Khaybar." Aisyah pun berkata, "Saat Khaybar ditaklukkan, kami bisa kenyang karena makan kurma." Setelah kembali ke Madinah, kaum Muhajirin mengembalikan apa yang dulu pernah diberikan oleh kaum Ansor, yakni berupa pohon dan buah kurma, karena kini mereka telah memiliki banyak pohon dan buah kurma di Khaybar. Di Madinah, Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya telah tiba dari Habasyah. Rasulullah SAW begitu gembira melihat Ja'far sehingga beliau bersabda, "Demi Allah, aku tidak tahu, karena aku gembira dengan penaklukan Khaybar dan kedatangan Ja'far." Ja'far dan rombongannya pun masing-masing mendapatkan satu bagian tanah Khaybar. Di antara para tawanan terdapat Sofiyah binti Huyai. Ia adalah putri Huyai bin Al-Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang menghasut Quraisy untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Suaminya, Kinanah bin Abdul Huqaih, dibunuh akibat berkhianat kepada Rasulullah SAW karena menyembunyikan harta Bani Nadir. Sofiyah binti Huyai diberikan kepada Dihyah bin Al-Khalifah. Namun seorang sahabat merasa iba kepada putri bangsawan Yahudi itu. Ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyerahkan Sofiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraidah dan Bani Nadir kepada dia? Sofiyah hanya pantas dimiliki oleh engkau ya Rasulullah." Untuk menjaga kehormatan Sofiyah, Rasulullah SAW meminta dia mengambil tawanan yang lain. Beliau menawarkan kepada Sofiyah agar masuk Islam. Sofiyah pun menerimanya. Setelah itu, Sofiyah pun menerima pinangan Rasulullah SAW dengan kebebasannya sebagai mahar. Di As-Soba, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah SAW menyelenggarakan walimah nikah. Ummu Sulaim merias Sofiyah untuk makan dihidangkan kurma, makanan dari tepung dan keju. Rasulullah SAW berada di sana selama 3 hari. Pada saat itu, beliau melihat memar-memar biru pada wajah Sofiyah. Lalu beliau bertanya, "Ada apa ini?" "Wahai Rasulullah, sebelum engkau mendatangi kami, aku bermimpi melihat bulan seakan-akan terlepas dari tempatnya dan jatuh ke bilikku. Aku menceritakan mimpi ini kepada suamiku, dan aku tidak menyebut-nyebut dirimu sedikit pun, namun ia menempeleng wajahku." Rasulullah SAW tersenyum dan memberikan kata-kata menghibur. "Rupanya engkau dianugerahi kerajaan yang ada di Madinah." Pada saat itu ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris yang mencoba membunuh Rasulullah SAW dengan mengirimkan daging domba yang beracun. Rasulullah SAW menggigit satu kunyahan tapi segera memuntahkannya kembali sambil bersabda, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa di dalam daging disusupi racun. Apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu?" tanya Rasulullah SAW kepada Zainab binti Al-Haris. "Aku berkata kepada diriku sendiri, kalau memang Muhammad adalah seorang raja, maka ia pasti akan mati memakan daging itu. Tetapi jika ia seorang nabi, tentu Allah akan memberitahunya." Tadinya Rasulullah SAW akan melepaskan wanita itu, namun karena ada seorang sahabat bernama Bishr bin Al-Bara yang meninggal karena memakan daging tersebut, maka Zainab binti Al-Harits pun dikisos. Rintangan demi rintangan terus diatasi Rasulullah SAW. Beliau terus berusaha memperbaiki kehidupan Islami yang sedang dibangun bersama pengikutnya. Salah satu rahasia besar kesuksesan beliau adalah keyakinan yang amat kuat kepada Allah SWT. Suatu ketika dalam perang Zatur Riqa di tengah perjalanan yang begitu melelahkan, pasukan muslimin menemukan sebuah pohon rindang. Para sahabat meminta Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon itu. Sementara mereka sendiri berpencar mencari tempat berlindung dari sengatan matahari.
Rasulullah SAW pun menggantungkan pedangnya di pohon tersebut dan tertidur. Tiba-tiba muncullah seorang musyrik. Dengan cerdik, ia berjalan tenang, seolah-olah dirinya merupakan bagian dari pasukan muslim. Ditujunya tempat Rasulullah SAW berteduh. Lalu dengan cepat, ia mengambil pedang Rasulullah SAW dan menodongkannya ke dada beliau. "Apakah engkau takut kepadaku?" seringnya orang itu. "Tidak," jawab Rasulullah SAW tegas dan tenang. Orang itu merasa heran karena sudah pasti sesaat lagi ia akan menusukkan pedangnya. "Lalu, siapa yang bisa melindungimu dari tindakanku?" "Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Rasulullah mantap. Seketika itu juga orang musyrik itu gemetar, pedangnya terlepas dan tanpa daya ia duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dengan tangkas beliau segera mengambil kembali pedangnya dan mengacungkannya ke dada orang itu. "Sekarang siapa yang bisa menghalangimu dari diriku?" tanya Rasulullah SAW. Orang itu menjawab, "Jadilah sebaik-baik orang yang menjatuhkan hukuman." Beliau bersabda, "Kalau begitu, bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah SWT dan bahwa aku adalah Rasulullah. Aku berjanji kepadamu untuk tidak memusuhimu dan tidak akan bergabung bersama orang-orang yang memusuhimu," kata orang itu tadi. Beliau memanggil para sahabatnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Beliau sama sekali tidak memarahi orang itu, bahkan beliau melepaskan orang itu yang kemudian pulang dan berkata kepada kaumnya, "Aku baru saja menemui orang yang paling baik." Keyakinan Rasulullah SAW berasal dari kekuatan cinta kepada Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku memohon dan meminta agar aku selamanya mencintaimu dan mencintai orang yang cinta kepadamu, serta mencintai pekerjaan yang dapat membawa aku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu itu lebih daripada aku mencintai diriku dan keluargaku dan lebih dari rinduku pada air yang tawar pada kala panas." Setelah itu ada umroh qadha. Tidak terasa setahun sudah berlalu sejak perjanjian Hudaybiyah disepakati. Rasulullah SAW segera memanggil para sahabat agar siap-siap berangkat melakukan umrohul qadha atau umroh pengganti. Seruan itu pun disambut dengan penuh semangat. Kali ini 2.000 sahabat berangkat dengan mengenakan pakaian ihram. Mereka tidak membawa senjata kecuali pedang yang disarankan. Namun Rasulullah SAW tetap waspada terhadap pengkhianatan. Karena itu, beliau memerintahkan Muhammad bin Maslamah memimpin 100 pasukan berkuda untuk berangkat mendahului rombongan umroh haji. Kaum muslimin berangkat ke Mekah dengan hati penuh rindu untuk bertawaf di sekeliling Ka'bah. Kaum muhajirin sudah terlalu lama menunggu untuk melihat lagi tempat mereka dilahirkan. Mereka ingin lagi menghirup udara tanah suci yang harum dengan penuh rasa hormat dan syahdu. Mereka ingin menyentuh bumi suci yang penuh berkah, tempat Rasulullah SAW dilahirkan dan tempat wahyu pertama diturunkan. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka segera keluar dari Mekah. Penduduk Mekah mendirikan tenda-tenda di bukit-bukit sekitar Mekah, dari bukit Abu Qubais atau dari Hiro. Mereka melihat dengan penuh rasa ingin tahu bekas kawan-kawan mereka yang dahulu mereka usir. Itulah orang yang ingin selalu melihat kawan, saudara pernah diusir kan? Tapi dia melihatnya dari bukit-bukit Qubais dan Gua Hiro. Umroh qadha itu begitu Ka'bah terlihat, kaum muslimin serentak berseru labaik, labaik. Di depan Ka'bah Rasulullah SAW membiarkan lengan kanan atasnya terbuka sambil mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang hari ini telah memperlihatkan kemampuan dirinya." Kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad, batu hitam, dan berlari-lari kecil.
Setelah menyentuh rukun Yamani di sudut selatan, beliau melakukan perjalanan biasa sampai kembali menyentuh Hajar Aswad. Kemudian berlari-lari lagi, berkeliling sampai 3 kali, dan selebihnya berjalan biasa. Setiap kali beliau SAW berlari, 2.000 sahabat ikut berlari-lari. Setiap kali Rasulullah SAW berjalan, mereka pun serentak ikut berjalan. Semua ini sangat mempesona orang-orang Quraisy. Hilanglah anggapan mereka bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya adalah orang-orang yang lemah dan dalam keadaan sulit. Gerak kaum muslimin di umroh qadha itu menunjukkan siapa golongan yang mulia. Bukanlah disebut mulia orang yang berumah besar dan bermobil mewah. Orang yang mulia adalah orang yang membangun umat, membuka selubung kebodohan, memberi peringatan, menuntut hak yang terampas, memberi ingat dan dari lalai. Itulah orang yang mulia. Meski tempat tinggalnya hanya gubuk buruk dan pakaiannya hanya baju bertambal. Setelah selesai tawaf, beliau Rasulullah SAW melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah selesai melakukan sa'i, sementara hewan-hewan kurban berada di Marwah, beliau Rasulullah SAW berkata, "Disinilah tempat menyembelih hewan kurban dan setiap tempat di Mekah dapat dijadikan tempat untuk menyembelih hewan kurban." Kemudian beliau menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut di Marwah. Demikian pula kaum muslimin, mereka melakukan seperti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Setelah itu, Rasulullah SAW mengutus orang-orang agar pergi ke Ja'jai untuk menggantikan orang-orang yang telah diberi tugas menjaga persenjataan, agar mereka dapat melaksanakan manasik umroh. Mereka kemudian datang dan melaksanakan manasik. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 3 hari. Pagi-pagi pada hari keempat, orang-orang musyrik mendatangi Ali dan berkata, "Katakanlah kepada sahabatmu agar meninggalkan tempat kami, karena waktunya sudah habis." Maka Nabi Muhammad SAW pun keluar meninggalkan Mekah dan singgah di Saraf. Ketika hendak keluar meninggalkan Mekah, mereka diikuti oleh putri dari Hamzah yang berjalan sambil memanggil, "Paman, paman." Kemudian ia dihampiri dan diambil oleh Ali. Sesampai di Madinah, Ali, Ja'far, dan Sa'id berebut untuk mengurusnya. Namun, Nabi SAW memutuskan bahwa yang berhak untuk mengurusnya adalah Ja'far. Karena istri Ja'far adalah saudara dari ibu putri Hamzah tersebut. Saudara perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu. Islamnya Khalid bin Walid. Dalam 3 hari di Mekah, Rasulullah SAW menerima lamaran seorang wanita bernama Maimunah. Usianya 26 tahun. Ia adalah bibi Khalid bin Walid. Rasulullah SAW ingin sekali mengundang orang-orang Quraisy dalam pesta pernikahannya. Namun, orang-orang itu menolak dan meminta beliau bersama para sahabatnya keluar dari Mekah karena waktu yang disepakati telah habis. Maka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun berangkat pulang. Perbuatan kaum muslimin yang menjauhi minuman keras, tidak berbuat maksiat, dan tidak rakus dalam hal makan minum membuat hati Khalid bin Walid sangat tertarik. Ditambah lagi bibinya sendiri telah menikah dengan Rasulullah SAW. Khalid berkata kepada kawan-kawannya, "Sekarang sudah nyata bagi orang yang berpikiran sehat bahwa Muhammad bukan tukang sihir, juga bukan seorang penyair. Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan alam semesta ini. Setiap orang yang mempunyai hati nurani berkewajiban menjadi pengikutnya." Ikrimah bin Abu Jahal ngeri mendengarnya. Dia langsung berkata, "Khalid, bukankah para pengikut Muhammad telah melukai ayahmu, juga membunuh paman dan sepupumu? Demi Allah, aku tidak akan masuk Islam dan berkata-kata seperti itu. Itu hanya semangat jahiliyah, tetapi sekarang setelah kebenaran itu bagiku sudah jelas. Demi Allah, aku mengikut agama Islam." Abu Sufyan kemudian memanggil Khalid. "Benarkah apa yang kudengar tentang engkau?" Ketika Khalid membenarkan, Abu Sufyan memerah wajahnya.
Demi Latta dan Uzza, kalau itu benar, niscaya engkaulah yang akan kuhadapi sebelum Muhammad. Dan memang itulah yang benar. Dan apapun yang akan terjadi, kemarahan Abu Sufyan meledak. Ia maju hendak menyerang Khalid, namun Ikrimah menahannya seraya berkata, "Sabar Abu Sufyan, seperti engkau, aku juga khawatir kelak akan mengatakan sesuatu seperti kata-kata Khalid dan ikut ke dalam agamanya. Kamu akan membunuh Khalid karena pandangan hidupnya itu. Padahal mungkin kelak seluruh Quraisy sependapat dengan dia. Sungguh, aku khawatir jangan-jangan sebelum bertemu Muhammad lagi tahun depan, seluruh Mekah sudah menjadi pengikutnya." Sejak menjadi seorang Muslim, sejarah hampir tidak pernah mencatat kekalahan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika menghadapi 240.000 pasukan Romawi, pasukan Muslim yang jauh lebih kecil jumlahnya menjadi ragu. Khalifah Abu Bakar berkata, "Demi Allah, semua kekhawatiran keraguan mereka akan hilang dengan kedatangan Khalid." Perang Mu'tah. Khalid bin Walid segera pergi ke Madinah dan menggabungkan diri dengan kaum muslimin. Tidak lama kemudian menyusul pula 2 orang pembesar Quraisy, Amru bin As dan Utsman bin Tolqah. Mereka diikuti juga oleh banyak penduduk Mekah. Kemenangan Rasulullah SAW terhadap Mekah tampaknya tinggal menunggu waktu saja. Namun sebelum itu terjadi, 15 orang yang dikirim ke perbatasan Syam dibunuh oleh pihak Romawi. Maka pada bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah atau 629 Masehi, Rasulullah SAW memanggil 3.000 prajurit pilihan. Beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan pasukan kepada Zaid bin Harithah sambil bersabda, "Kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib yang memegang tampuk kepemimpinan. Dan jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahoh yang memegang tampuk kepemimpinan." Jadi kalau Zaid gugur, Ja'far bin Abu Thalib yang memegang tampuk kepemimpinan. Dan apabila Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang memegang tampuk kepemimpinan. Itu sabda Rasulullah SAW. Pasukan berangkat diiringi dengan doa dan ucapan selamat dari para masyarakat ramai. Rasulullah SAW turut mengantar sampai keluar kota dan berpesan, "Jangan membunuh wanita, bayi, orang-orang buta, dan anak-anak. Jangan menghancurkan rumah-rumah atau menebangi pepohonan. Allah menyertai dan melindungi kalian. Semoga kalian kembali dengan selamat." Zaid bin Harithah merencanakan untuk menyergap musuh dengan tiba-tiba. Namun ketika tiba di Ma'an, mereka amat terkejut. Syuhrobil, gubernur Heraklius, telah menghimpun pasukan yang terdiri atas orang-orang Yunani dan orang-orang Arab. Heraklius sendiri mengerahkan pasukan Romawi untuk membantu pasukan lawan yang telah menanti pasukan muslimin yang berjumlah 200.000 orang. Para pemimpin tentara muslimin agak ragu, apakah mereka harus maju atau meminta bala bantuan dari Madinah. Namun Abdullah bin Rawahah yang terkenal sebagai seorang kasatria dan pemberani berkata, "Saudara-saudara, apa yang tidak kita sukai, justru itu yang kita cari sekarang ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh itu bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah orang yang banyak, melainkan kita memerangi mereka hanyalah karena agama. Juga yang dengan itu Allah telah memuliakan kita. Oleh karena itu, marilah kita maju, kita akan memperoleh 1 dari 2 pahala itu, menang atau mati syahid." Kata-kata Abdullah bin Rawahah ini melambungkan semangat pasukan. Ibnu Rawahah memang benar. Abdullah bin Rawahah ini adalah seorang penulis dan penyair yang untaian syair-syairnya meluncur dari lidah yang kuat dan indah didengar. Semenjak memeluk Islam, dibuktikannya kemampuan bersyair itu untuk Islam. Rasulullah SAW menyukai dan menikmati syair-syairnya dan sering beliau minta Abdullah untuk lebih tekun lagi membuat syair. Gugurnya 3 pahlawan di desa Masyarif,
kedua pasukan bertemu. Namun dengan cerdik, pasukan Muslim membelok ke Mut'ah. Tempat itu dianggap jauh lebih baik sebagai tempat bertahan. Di Mut'ah inilah terjadi pertempuran dahsyat yang jarang disaksikan sejarah karena jumlah kedua pasukan berbeda begitu jauh. Zaid bin Haritsah bertempur dengan gagah berani. Saat itu hampir tidak ada satu pahlawan pun yang bisa menyaingi kehebatannya. Ia bertempur dan bertempur sampai akhirnya sepucuk tombak menghantamnya dengan telak. Zaid bin Haritsah jatuh ke tanah dan gugur sebagai syuhada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, Ja'far bin Abu Thalib mengambil bendera Zaid dan maju memimpin pasukan. Usai kakak Ali bin Abi Thalib ini baru 33 tahun, Ja'far benar-benar pemuda tampan, cerdas, dan berani. Ia maju dan bertempur dengan semangat menyala bagai api yang mengamuk. Ketika tangan kanannya ditebas hingga putus, Ja'far meraih bendera dengan tangan kiri, namun tidak lama kemudian tangan kiri ini juga lepas karena sabetan pedang. Dengan kekuatan yang tersisa, Ja'far mempertahankan bendera dengan kedua pangkal lengannya sampai seseorang prajurit Romawi membelah tubuh Ja'far. Pemuda tampan ini gugur. Ibnu Umar yang saat itu bertempur di sampingnya mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuhitung ada 50 luka di tubuhnya, namun tidak satu pun yang terdapat di bagian punggung. Kedua lengan Ja'far yang putus diganti Allah SWT dengan sepasang sayap, sehingga Ja'far dapat terbang kemanapun ia mau. Karena itulah Ja'far dijuluki At-Toyar atau penerbang atau Zulzanahain atau orang yang memiliki dua sayap. Kini giliran Abdullah bin Rawahah yang menjadi panglima. Ia yang mengibarkan bendera, tetapi hatinya ragu sejenak sambil berkata, "Oh diriku, mengapa engkau masih ragu atau terpaksa? Jika bertempur telah dimulai dan genderang bertalu-talu, mengapa kulihat engkau masih membenci surga?" Kemudian Abdullah bin Rawahah maju dengan gagah sampai akhirnya juga gugur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah 3 pemimpin besar Muslim yang gugur di medan perang melawan pasukan Romawi. Umi Nini Gawat membacanya sambil terharu karena begitu pemberaninya untuk membela agama ajaran Rasulullah SAW. Demikianlah, semoga kita bisa mengambil ibrahnya untuk lebih cinta kepada Rasulullah, juga para sahabatnya yang sudah membela agama Allah SWT. Kita akhiri perjumpaan hari ini. Kita bertemu lagi di lain waktu esok hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.